من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لا أمان في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا Ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, pelayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, pelayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu saat ku jauh darimu. Betapa hatiku rindu, siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, tetapi kekal di surga. Oh ibu, pelayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, pelayanmu aku rindu. Demi anak yang kau cintai, tersenyum bahagia harta benda bahkan nyawa kau sudi memberikannya. Sungguh mulia jasamu, begitu agung cintamu. Aku malu dan tak mampu membalas pengorbananmu. Ku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Ku hanya bisa
tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa, terbayang rintihan tanganmu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Pelayanmu aku rindu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Afsan Arzan Zunaid SE selaku Wali Kota Pekalongan. Yang terhormat Bapak Muhammad Azmi Bashir ST MSc selaku Ketua DPRD Kota Pekalongan. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah Wilayah 13 atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Zainul Hakim SH Mhum selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Yang terhormat Bapak Haji Kasiman Mahmud Deski MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan. Yang terhormat para Dewan Pembina Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Ummah, Bapak Dr. Haji Salafuddin MSI, Bapak Dr. Rendes Solihin DR APT MPH, Bapak Kiai Haji Sukadim Abdul Azim Al-Hafidh. Yang terhormat Bapak Arif Prabowo SE selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Ummah beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Mahfud LCMH selaku Ketua Ikatan Dai Indonesia sekaligus pemateri pada hari ini. Yang terhormat para tamu undangan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang terhormat seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Ummah. Yang terhormat para wali santri SMP ITH Salam Boarding School Pekalongan serta seluruh hadirin pada acara hari ini. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Atas limpahan karunia dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara peletakan batu pertama SMA ITH Salam Boarding School Pekalongan dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan kepada manusia paling agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadikan beliau sebagai teladan dalam setiap detik hidup kita. Untuk mengefisienkan waktu, sebelum acara peletakan batu pertama SMA ITH Salam Boarding School Pekalongan dibuka, maka perkenankan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan agenda kali ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIT. 4. Sambutan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Ummah. 5. Sambutan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah Wilayah 13. 6. Sambutan dari Wali Kota Pekalongan. 7. Penampilan santri. 8. Penayangan Master Plan SMA ITH Salam Boarding School Pekalongan. 9. Kajian wakaf oleh Bapak Kiai Haji Mahfud LCMH. 10. Penawaran wakaf. 11.
prosesi peletakan batu pertama. 12 penutup. Mengawali acara pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan lancar atas berkat ridho dan perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Haidar Ismaul Haq dengan sari tilawah Ananda Alvin Abinaya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam sesuatu hatimu,
atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan da'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dini sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami mengawali sambutan ini pertama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridhonya alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahim, dan ini insya Allah adalah akan memberi banyak keberkahan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita manjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk adalah pengikut-pengikut beliau, sehingga kita akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Hadirin para undangan yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang besar. Kita bersyukur pada hari ini dapat bersilaturahim, dan juga kita bisa bertatap muka dalam suasana yang berbahagia, dalam suasana yang insya Allah tidak lagi dihantui dengan kekhawatiran adanya pandemi COVID. Kita sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kehadiran kita di sini adalah salah satu bentuk bahwa kita punya kepedulian terhadap anak-anak kita. Kita mempunyai kepedulian terhadap pendidikan. Kita sama-sama menyadari bahwa pendidikan adalah salah satu upaya, adalah suatu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kita tahu bahwa saat ini kita berada dalam suatu era yang dikatakan sebagai era industri 5.0 atau disebut dengan society 5.0, di mana bahwa salah satu indikator dari kesuksesan atau kemajuan itu adalah saat ini adalah adanya sentuhan teknologi dan juga adanya keterampilan teknologi dalam segala bidang. Dan ini tentu saja memberikan banyak manfaat, tetapi sekaligus juga ada beberapa dampak yang menyertainya. Maka untuk itu kita perlu menyadari agar bahwa kemajuan itu bisa kita ikuti dan kita bersama-sama bisa wujudkan. Dan pada sisi lain, dampak negatif dari kemajuan itu bisa kita tangkal. Maka ada suatu hal yang harus kita wujudkan dan harus kita juga terapkan di dalam pendidikan itu, yaitu bahwa pendidikan itu dalam era sekarang ini paling tidak ada 3 elemen yang harus kita wujudkan dan harus kita sertakan. Yang pertama adalah adanya komitmen dalam rangka pembentukan akhlak atau karakter. Yang ini diwujudkan dengan bagaimana anak-anak kita itu punya komitmen dalam keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam bentuk bagaimana anak-anak kita itu bisa bekerja dan mempunyai kinerja yang handal. Jadi yang pertama adalah dalam hal karakter. Yang kedua adalah dalam hal wawasan, dalam hal literasi, dalam hal pengetahuan, dalam hal penguasaan iptek. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal kemampuan untuk mempunyai kompetensi tertentu. Paling tidak ada 3 kompetensi, yaitu ada kompetensi kritis, kompetensi kreatif, kompetensi komunikatif, dan juga komunikasi bagaimana anak-anak kita itu bisa berkolaborasi. Nah, dengan demikian maka kita berupaya untuk bagaimana itu terimplementasikan dalam pendidikan yang diwujudkan di Yayasan Pendidikan dan Sumber Daya Al-Ummah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan juga dengan didorong dan disupport oleh Bapak dan Ibu semuanya, maka upaya untuk mewujudkan visi misi itu dan juga tagline itu sedikit banyak kita wujudkan. Alhamdulillah bahwa itu semua dalam berkembangnya kita bisa menunjukkan dan juga menghasilkan suatu
beberapa karya yang mendapatkan pengakuan, mendapatkan rekognisi dari pihak-pihak yang lain. Untuk itu sekali lagi kami mohon dukungan, kami mohon doa restu dari Bapak dan Ibu semua serta dari aparat, dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah di Kota Pekalongan ataupun juga di provinsi dan juga di tingkat pusat. Kami sekali lagi mohon bantuan dan dukungannya. Untuk itu sekali lagi kami mohon bantuan dari Bapak dan Ibu semuanya agar ikhtiar kami ini bisa terwujud, dan kami belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya adalah hal ini bisa diwujudkan karena adanya sinergi dari semua itu. Di samping tentu saja yang paling utama, dan kami senantiasa memberikan himbauan dan juga memberikan instruksi kepada segenap jajaran Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani adalah kita juga senantiasa melakukan ikhtiar langit. Yang dimaksud ikhtiar langit adalah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha memberi rezeki, Zat yang tidak pernah diam, dan Zat yang senantiasa memperhatikan dan memenuhi kebutuhan hambanya yang tengah berusaha untuk melakukan amal. Kami yakin dengan ikhtiar langit yang kita lakukan, dengan doa yang senantiasa kita lakukan, dengan kita senantiasa bermunajat, seluruh santri, seluruh pegawai, seluruh pengurus, pembina, dan juga Bapak dan Ibu semuanya, maka insya Allah idealita itu akan diwujudkan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, dan juga atas support, dorongan, bantuan baik moral maupun material yang senantiasa Bapak dan Ibu dan juga segenap pengurus serta pegawai di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Ummah ini. Mudah-mudahan dengan demikian maka kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan, dan kita akan senantiasa mendapatkan pahala yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala sesuatunya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini berkenan memberikan rahmat hidayah kepada kita semua di majelis yang penuh barokah ini, karena pada kesempatan pagi hari ini kita semua diundang untuk menyaksikan peletakan batu pertama berdirinya SMA IT. Dengan dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan SMA IT ini adalah tanda dimulainya untuk mempersiapkan tentang sarana untuk melakukan pendidikan SMA ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tentunya pemerintah akan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena ada yayasan yang peduli dengan menyediakan tempat pendidikan. Apalagi dengan keterbatasan dana dari pemerintah, tentunya pemerintah belum bisa memberikan sarana kepada masyarakat dalam hal pendidikan. Apalagi pendidikan dengan sistem boarding school. Mudah-mudahan pendidikan ini segera akan bisa melengkapi tentang persyaratan-persyaratan yang ada dalam hal untuk berdirinya SMA. Perlu hadirin ketahui bahwa setelah nanti dipersiapkan sarana yang ada, maka nanti yayasan
mengajukan untuk melakukan fitisasi tentang pendirian SMA IT ini. Jadi setelah yayasan ini mempersiapkan segala sesuatunya, diantaranya tadi Sarpras, kemudian yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini ada tenaga pendidik, kemudian ada tenaga kependidikan. Kalau Sarprasnya sudah bagus, tentunya harapan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentunya dari yayasan ini bisa memilih menyeleksi SDM yang unggul. Karena SDM yang unggul tentunya nantinya di dalam proses pembelajarnya nanti juga akan menghasilkan lulusan SMA IT yang unggul. Kriteria lulusan yang baik itu bagaimana? Kalau SMA tentunya nanti bisa dilihat bagaimana alumni-alumni SMA kita ini nanti akan bisa memasuki perguruan tinggi yang bermutu tentunya. Apakah perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri? Karena perguruan tinggi swasta dan negeri sama-sama yang punya mutu yang baik. Jadi tidak hanya perguruan tinggi negeri saja yang punya mutu baik, tetapi perguruan tinggi swasta pun juga ada yang bermutu baik. Saya kira demikian Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi selamat kepada Dewan Pembina dan Ketua Yayasan yang telah mempersiapkan SMA IT ini. Sekali lagi mudah-mudahan SMA IT yang akan panjenengan kelola akan bisa menghasilkan tamatan yang punya karakter dan punya kompetensi yang hebat. Kita ketahui bahwa yang namanya SMK atau SMA negeri itu sekarang terkungkung dengan aturan-aturan yang ada. Apalagi dengan program tanpa biaya, itu sekolah tidak akan bisa melakukan inovasi dan kreativitas karena keterbatasan biaya. Dan dengan boarding school ini mudah-mudahan nantinya akan punya kreativitas dan inovatif. Apalagi dengan merdeka belajar, merdeka mengajar, itu merupakan bentuk kebebasan Bapak Ibu semua untuk bisa mendidik anak-anak kita yang punya karakter yang tinggi. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.